operasinya TPA Sarimukti yang mengalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Luciana Margari Tejo, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, beserta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Sampah merupakan permasalahan yang masih belum terselesaikan. Tak hanya terjadi di Indonesia, hal ini juga terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu jenis sampah yang cukup sulit untuk ditangani adalah sampah anorganik, seperti sampah plastik yang membutuhkan waktu cukup lama untuk diuraikan. Dari data yang kami temukan, menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang pada tahun 2013, menyatakan bahwasannya jumlah produksi sampah anorganik di Kota Malang mencapai 253,79 ton per hari, dengan didominasi sampah plastik sebesar 115,36 ton per hari, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 10% dalam setiap tahunnya. Baru-baru ini, sekelompok pemuda di Kota Malang telah melakukan inovasi dengan mendirikan startup Buang di Sini yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Melalui penukaran sampah menjadi rupiah, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan membantu menanggulangi permasalahan sampah plastik. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nilai hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila melalui pengelolaan sampah plastik berbasis aplikasi Buang di Sini oleh masyarakat Kota Malang. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang dalam memenuhi tugas proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila. Singkatan Universitas Negeri Malang adalah UM ya, bukan UNM, apalagi UMM. Sebelum memulai presentasi, yuk kenalan dengan anggota kami. Pada penelitian ini, kami ingin memecahkan permasalahan yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana respon masyarakat Kota Malang terhadap sampah plastik sebelum adanya Buang di Sini? Yang kedua, bagaimana pengaruh adanya Buang di Sini pada tingkat kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap sampah plastik? Yang ketiga, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat Kota Malang dalam pengelolaan sampah? Senada dengan rumusan masalah yang ada, tujuan pada penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan respon masyarakat Kota Malang terhadap sampah plastik sebelum adanya Buang di Sini. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh adanya Buang di Sini pada tingkat kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap sampah plastik. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Malang. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana teknik untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini diambil dari beberapa buku-buku, jurnal, dan website. Kemudian menggunakan studi lapangan atau yang biasa kita sebut dengan observasi. Selanjutnya menggunakan kuesioner atau angket
yang mana isi dari angket ini kita sebar ke berbagai orang yang terlibat dengan penelitian kami. Selain itu, kami juga memakai teknik wawancara. Tak hanya itu, kami juga melakukan beberapa tahapan penelitian, yaitu dengan menentukan studi kasus, merencanakan penelitian, wawancara, menyebarkan kuesioner, interpretasi data hasil penelitian, dan kemudian yang terakhir, pengambilan kesimpulan. Penelitian kami ini dimulai pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang bertempat di Kota Malang. Kami meneliti buang di sini yang bertempat di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan kami menggunakan populasi sampel sebanyak 30 pengguna aplikasi buang di sini dengan rentan usia kurang lebih 17 tahun ke atas. Buang di sini merupakan perusahaan yang berkomitmen untuk mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai jual dan menguntungkan dengan mengembangkan solusi inovatif yang meningkatkan transparansi dalam industri sampah dan daur ulang. Penyetoran sampah. Setiap masyarakat yang ingin mengumpulkan sampah bisa melalui dua cara, yaitu datang langsung ke lokasi kantor buang di sini yang berada di Jalan Candika Lasan nomor 2 RW 2 Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan bisa juga melalui aplikasi buang di sini. Sampah yang disetorkan kepada buang di sini harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama harus dibedakan sesuai jenis dan kategori. Yang kedua, sampah botol dan tutup botol dikumpulkan dengan satuan terpisah. Dan yang terakhir, kondisi sampah yang disetorkan harus dalam keadaan bersih. Proses pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu collecting. Sampah-sampah dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya yang kedua yaitu sorting, di mana sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi disortir lagi sesuai jenis dan kategorinya masing-masing. Yang ketiga yaitu crushing. Sampah-sampah yang sudah disortir kemudian dicacah ke dalam bentuk flakes atau serpihan-serpihan kecil. Yang keempat yaitu washing. Serpihan-serpihan kecil tadi dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Yang kelima yaitu packaging. Serpihan-serpihan kecil sampah tadi siap dikemas. Dan yang terakhir keenam yaitu distributing. Sampah yang sudah dikemas siap didistribusikan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Pada tahun 2022, buang di sini berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 700 ton. Dan pada tahun 2023 ini, buang di sini memiliki ratusan partnership. Di antaranya 500 pemulung, organisasi mahasiswa seperti BEM, HMD, dan lain-lain. Dan tentunya masyarakat sekitar daerah Kota Malang. Pada penelitian yang kami lakukan, ada 30 orang responden yang mengisi survei kami. Responden tersebut merupakan orang-orang yang menitipkan sampah plastiknya kepada buang di sini dan juga pengguna aplikasi buang di sini. Sebelum adanya atau sebelum menggunakan aplikasi buang di sini, perilaku masyarakat masih kurang peduli terhadap keberadaan sampah di lingkungan sekitar mereka. Masih banyak yang tidak mengelola sampah plastik dengan baik. Dapat dilihat pada grafik, 50% dari mereka masih mengatasi masalah sampahnya dengan dibakar. 13,3% dibuang ke sungai, 13,3% dijadikan kerajinan, 10% ditimbun, dan sisanya ada yang diberikan ke petugas sampah, dipilah-pilah, dan juga ada yang disetorkan ke TPA. Berdasarkan survei tersebut, masih banyak orang-orang yang menindaklanjuti masalah sampah ini dengan cara dibakar. Sampah yang dibakar dapat menimbulkan beberapa masalah, salah satunya yaitu pencemaran lingkungan ataupun polusi udara. Selanjutnya ada pengaruh buang di sini. Seperti yang dapat kita lihat di layar, dari hasil survei terhadap 30 orang responden, keseluruhan responden 100% sadar bahwa aplikasi buang di sini dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar,
sehingga sangat membantu dalam proses pengelolaan sampah plastik. Selanjutnya, dapat dilihat dari diagram di atas bahwa hasil survei dari 30 orang keseluruhan menyatakan dengan adanya aplikasi BONG di sini telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan sampah plastik. Data di samping menunjukkan hasil survei terhadap 30 responden. Responden memiliki saran dan kritik terhadap aplikasi BONG di sini yang telah kami analisis dan kami simpulkan. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Dari hasil temuan penelitian, adanya partisipasi dan kontribusi aktif antara masyarakat dengan BONG di sini dalam pengelolaan sampah menjadi cerminan implementasi nilai-nilai Pancasila. Terdapat beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila yang berhasil diterapkan dari adanya kegiatan ini, antara lain A. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menghargai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, melakukan pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang ada pada sekitar kita merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga dan lestarikan. Yang B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kontribusi dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah bersama keterlibatan dalam pengelolaan sampah baik secara aktif maupun sosialisasi, edukasi pada kegiatan atau event yang mencerminkan nilai sila kedua. C. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Gotong royong pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk gotong royong dalam kegiatan pembersihan lingkungan, mencerminkan nilai gotong royong, kolaborasi antara warga dalam pemilahan sampah, pengelolaan tempat pembuangan sampah, dan program daur ulang menggambarkan semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, pengambilan keputusan atau musyawarah kebijakan, dan adanya program survei kepuasan dan kontak saran dari masyarakat terhadap BONG di sini untuk mengembangkan program yang lebih baik lagi menjadi salah satu bentuk demokrasi atau musyawarah dalam menentukan mufakat yang mencerminkan sila keempat. E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya tambahan penghasilan serta terciptanya lapangan pekerjaan baru. Terdapat tambahan lapangan pekerjaan baru akibat BONG di sini. Selain itu, kebijakan harga penjualan sampah menjadi salah satu faktor pendukung dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima. Dari penelitian yang kami lakukan, kami menemukan adanya siklus kebermanfaatan yang terdiri dari 3 elemen, yaitu masyarakat, BONG di sini, dan perusahaan. Di mana pada bagian masyarakat memiliki peran penting dalam menyediakan bahan berupa sampah plastik yang nantinya akan diolah oleh BONG di sini. Dan sebagai bentuk reward terhadap kontribusi masyarakat, maka pihak BONG di sini memberikan penawaran harga terbaik pada setiap 1 kilo sampah berkisar sebesar Rp5.200 hingga Rp6.200. Tak hanya itu, program ini juga memberikan lapangan pekerjaan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk membantu perekonomian mereka. Dari pihak BONG di sini yang mengolah sampah plastik menjadi bahan baku pembuatan barang lainnya akan didistribusikan pada perusahaan dengan kualitas yang baik serta beberapa pilihan dan karakteristik harga. Dari perusahaan yang mengolah bahan tersebut menjadi barang jadi yang siap dipasarkan kepada masyarakat dan tentunya dengan kualitas yang baik, menyebabkan adanya siklus kebermanfaatan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya tingkat kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap sampah plastik sebelum adanya BONG di sini masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase masyarakat yang mengelola sampah dengan cara membakar, membuang di sungai, dan menimbun itu sebesar 73,3%. Yang kedua, tingkat kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap sampah plastik setelah adanya BONG di sini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyetorkan sampah plastik kepada BONG di sini untuk dikelola lebih lanjut sehingga pada tahun 2022 jumlah sampah yang berhasil diolah oleh BONG di sini mencapai 700 ton. Tentunya jumlah tersebut sangat membantu dalam mengurangi resiko pencemaran lingkungan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih asri.
Implementasi nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Malang saat ini terus meningkat. Dengan adanya buang di sini, membantu masyarakat dalam mengelola sampah dan tentunya hal tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi dan partisipasi antara masyarakat dan buang di sini. Pertama yaitu pengembangan aplikasi dengan fitur yang lebih mudah dimengerti bagi golongan masyarakat yang minim literasi digital. Yang kedua yaitu pelaksanaan sosialisasi, edukasi mengenai program dan penggunaan aplikasi buang di sini dapat lebih diperluas agar kontribusi masyarakat juga turut meluas. Yang terakhir mengenai perluasan titik pengumpulan sampah untuk mempermudah masyarakat dari berbagai daerah dalam menyetorkan sampahnya. Demikian hasil penelitian yang telah kami lakukan. Kami berharap publikasi hasil penelitian ini mampu memberikan informasi yang lebih meluas kepada halayak ramai mengenai buang di sini, sehingga kontribusi masyarakat ke depannya akan lebih meningkat. Dan kami juga berharap hasil ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan program dan sistem yang lebih baik ke depannya. Tentunya untuk menjaga kualitas lingkungan dan mengatasi permasalahan sampah di Kota Malang. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu Buang di Sini, serta beberapa masyarakat yang bersedia membantu dan berkontribusi pada penelitian ini. Jadilah solusi, bukan polusi. Kamu adalah harapan terakhir dan terbaik bagi bumi. Kami meminta kalian semua untuk melindunginya, atau kita dan semua makhluk hidup yang ada akan menjadi sejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.